Halo semuanya, aku pengen nanya sedikit nih ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa detak jantung tuh berdetak lebih cepat saat ada deadline mendekat atau tiba-tiba ngerasa burnout pas ngerjain tugas? Kalau iya, berarti itu namanya sedang stres. Dan kalian tenang aja karena kalian tidak sendirian, sebab faktanya menurut WHO, penyakit stres ini menduduki peringkat 4 di dunia dan sekitar 350 juta orang menderita stres tiap tahunnya. Jadi hari ini aku ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dekat apa itu stres, terus penyebabnya apa, dan yang paling penting bagaimana cara mengelolanya. Kita mulai dari definisi dulu kali ya. Jadi, kalau menurut UNICEF, stres itu adalah perasaan yang muncul ketika kita berada di bawah tekanan atau merasa kewalahan. Sedangkan menurut Kemenkes, stres ini didefinisikan sebagai reaksi tubuh baik secara fisik maupun emosional terhadap perubahan di sekitar kita. Jadi secara sederhana, stres itu adalah respon tubuh kita terhadap ancaman, tekanan, atau tuntutan. Tapi jangan salah dulu nih, stres itu nggak selalu buruk loh. Dalam dosis kecil, stres ini bisa jadi bahan bakar yang bikin kita semangat. Tapi kalau berlebihan, ya tubuh kita akan kewalahan dan akhirnya malah merusak kesehatan dari fisik ataupun mental kita sendiri. Stres ini memiliki banyak jenis. Contohnya yang pertama tuh ada stres fisik. Stres fisik ini merupakan stres yang disebabkan oleh gangguan-gangguan fisik. Contoh gangguan-gangguan fisiknya itu seperti apa? Contohnya itu seperti suara yang bising, cahaya yang sangat terang, suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah. Yang kedua, namanya ada stres kimiawi. Stres kimiawi ini stres yang disebabkan oleh zat beracun, gas, obat-obatan, ataupun asam basa yang kuat. Lalu yang terakhir ada namanya stres fisiologi. Stres fisiologi ini merupakan stres yang disebabkan oleh gangguan struktur atau organ tubuh yang menyebabkan fungsi tubuh menjadi tidak normal. Lalu, apa yang memicu terjadinya stres? Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stres atau yang memicu terjadinya stres. Yang pertama itu faktor keluarga dan hubungan. Ketika terjadinya suatu konflik di dalam keluarga ataupun hubungan, hal ini dapat memicu terjadinya stres. Misalnya pertengkaran antar pasangan ataupun tekanan dari orang tua. Yang kedua, pekerjaan. Misal mendapat beban kerja yang tinggi, deadline yang mepet, ataupun kurangnya penghargaan dari atasan. Hal ini juga bisa memicu terjadinya stres. Yang ketiga, ada peristiwa traumatis seperti bencana alam, kecelakaan, atau kehilangan orang terdekat. Itu dapat menimbulkan bekas yang mendalam dan memicu terjadinya stres dalam jangka panjang. Yang terakhir, itu lingkungan. Ketika kita menetap atau tinggal di suatu lingkungan yang tidak aman atau berpolusi, hal itu bisa membuat kita tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itu berangsur-angsur akan membuat kita menjadi stres. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam merespon stres. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat stres melanda? Jadi stres itu sebenarnya mulai terasa ketika keseimbangan diri kita terganggu. Misalnya, kamu merasa ada tekanan yang lebih besar daripada kemampuanmu untuk menahan. Jadi, tubuh akan langsung aktif melepaskan hormon stres seperti kortisol. Awalnya memang ini membantu kita untuk menjadi lebih fokus. Tetapi kalau dibiarkan berlarut-larut atau berlama-lama, maka sistem tubuh kita akan mengalami kewalahan. Dan disitulah stres benar-benar terasa. Stres itu seringkali kita tidak sadari. Namun sebenarnya tubuh dan pikiran kita itu memberikan tanda-tanda yang jelas. Contohnya itu seperti apa? Misalnya yang pertama, adanya terjadinya perubahan suasana hati atau mood swing yang sering orang bilang.
Stres ini sering membuat kita bisa merasa senang suatu saat, lalu tiba-tiba sedih, marah, atau bahkan cemas tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi karena hormon dari stres itu mengganggu keseimbangan emosi di otak kita. Lalu yang kedua itu gangguan tidur. Stres ini sering menyebabkan orang itu insomnia ataupun susah tidur nyenyak. Karena apa? Karena ketika stres, otak itu akan terus aktif memikirkan masalah yang belum diselesaikan. Jadi sangat sulit untuk tidur ataupun bisa merasa rileks. Hasilnya, setelah kita bangun, tubuh tuh akan tetap lelah dan tidak segar. Lalu yang ketiga, kesulitan fokus dan daya ingat. Stres ini juga memengaruhi otak, khususnya untuk otak yang mengelola konsentrasi dan memori. Kita menjadi pelupa ataupun kesulitan fokus ketika mengerjakan suatu hal. Lalu yang keempat, gejala fisik. Stres seringkali muncul dalam bentuk fisik. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya tuh ada kepala pusing, nyeri otot, ataupun gangguan pencernaan. Jadi kayak saat stres, otot-otot kita itu kan akan tegang, dan itu bisa menyebabkan nyeri, bisa di leher, punggung, ataupun bahu. Selain itu, stres juga bisa mempercepat detak jantung, menyebabkan keringat berlebihan, dan bahkan meningkatkan tekanan darah. Lalu yang terakhir itu rasa lelah yang terus-menerus. Stres kronis itu menyebabkan tubuh kita akan selalu dalam kondisi siaga. Hal ini dapat menguras energi kita sangat banyak. Bahkan tanpa kita melakukan aktivitas fisik yang berat, kita bisa merasa lelah sepanjang waktu diakibatkan oleh stres tersebut. Kalau kita udah tahu tanda-tanda dari stres itu seperti apa, maka langkah selanjutnya adalah ayo kita kendalikan stres tersebut. Jadi ada beberapa strategi simple yang bisa kita coba untuk dapat mengendalikan stres. Yang pertama itu digital detox. Gimana sih caranya digital detox? Caranya untuk melakukan digital detox ini cukup gampang. Jadi kita cuma meluangkan waktu untuk menjauh dari teknologi. Bisa di weekend ataupun kita bisa melakukannya tiap hari hanya beberapa jam saja. Dengan digital detox, kita memberikan kesempatan untuk otak kita agar bisa bernafas dari semua informasi yang didapat secara digital. Yang kedua itu jaga keseimbangan hidup. Pastikan kita tidur cukup setiap malamnya. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk mengembalikan energi kita dan memulihkan kita untuk beraktivitas di keesokan harinya. Selain itu, kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, seperti menjalani hobi, jalan-jalan, ataupun bertemu dengan teman, ataupun bercengkrama dengan keluarga. Hal ini bisa membantu kita untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan yang ada. Lalu yang ketiga, olahraga secara rutin. Aktivitas fisik adalah salah satu cara yang cukup ampuh untuk mengatasi stres, seperti berlari, jogging, ataupun bersepeda. Itu bisa membantu tubuh kita melepaskan hormon endorfin yang membantu kita untuk merasa bahagia. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan teknik relaksasi, seperti contohnya meditasi, teknik yoga, ataupun pernapasan dalam. Karena teknik-teknik tersebut bisa membuat tubuh kita menjadi rileks dan tenang. Jadi teman-teman, kita nggak perlu takut lagi terhadap stres. Dengan mengenal stres lebih dalam, seperti apa itu pengertiannya, apa sih penyebabnya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengelolanya, kita dapat menjadikan stres itu sebagai suatu alat, bukannya suatu musuh. Seperti kata pepatah, you can stop the wave, but you can learn to surf. Jadi mari kita hadapi stres ini dengan lebih bijak lagi. Terima kasih.